kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar pemirsa semuanya dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kita selalu diberikan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah puasa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya dapat hadir kembali menemani Anda dalam acara kesayangan kita, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah, pemirsa Curahan Kolbu, seperti biasanya, saya tidak sendirian di sini, namun sudah ada seorang ustadz yang akan memberikan tausiah selama 1 jam ke depan, tentunya mengenai tema yang menarik. Bersama saya pada hari ini yaitu Ustadz Abdul Karim. Langsung saja kita sapa Ustadz Abdul Karim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Sehat Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Insyaallah. Nih kita beda banget ya Ustadz ya hari ini ya. Iya. Kita hari ini live langsung ya dari Tangerang City Mall pemirsa. Jadi bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung Curahan Kolbu di Tangerang City Mall sambil berbuka puasa dan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Karim, dapat langsung menyaksikan di Tangerang City Mall di Rame-Rame Food and Fun. Nah, Ustadz di sini kita sudah kehadiran juga nih Ustadz ya, penonton di mall ini. Langsung kita sapa ya Ustadz ya, pemirsa di sini. Baik, assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Gimana puasanya pada lancar nggak? Lancar ya, insya Allah. Sambil menunggu berbuka puasa, kita sambil sama-sama dengarkan tausiah dari Ustadz ya. Baik, baik pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, tema Curahan Kolbu ialah mengenai kewajiban berpuasa. Seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini, kita sebagai umat muslim selalu diwajibkan untuk berpuasa. Lalu bagaimanakah kewajiban berpuasa kita? Sudahkah kita menunaikannya dengan baik? Dan bagaimana cara menunaikan kewajiban berpuasa dengan baik? Untuk lebih jelasnya, kita langsung tanyakan kepada pembicara kita pada hari ini. Baik Ustadz, mengenai kewajiban berpuasa ya Ustadz ya? Ya. Gimana sih Ustadz kalau misalnya orang yang dengan sengaja itu enggak Ustadz, itu hukumnya gimana? Terus Baik. dosa nggak Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, pemirsa INTV yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berharap sampai pada saat ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga daripada sisa bulan suci Ramadan ini sehingga keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan gelar yang istimewa, la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa Curahan Kolbu yang dimuliakan oleh Allah, berpuasa merupakan salah satu keistimewaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Melihat pada keistimewaan umat terdahulu, mereka juga diwajibkan berpuasa. Bahkan jumlah daripada difardukan kepada mereka lebih banyak jumlah hari-harinya ketimbang kita di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita dipanggil dengan panggilan kesayangan, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah tidak panggil kita dengan ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, melainkan khusus naik daripada level tersebut menjadi daripada insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin, beriktikad di dalam hati kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menuruti perintah setelah panggilan daripada ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan dan diwajibkan juga kepada mereka umat-umat terdahulu. Cuman bedanya umat-umat terdahulu diwajibkan berpuasa sepanjang tahun. Bahkan seperti daripada umat Nabi Allah Daud, dari mulai balik difardukan puasa, sehari puasa, sehari tidak, sehari lagi besoknya puasa, dan terus sampai daripada akhir hayatnya. Tapi khusus umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama 12 bulan hanya 1 bulan saja. Ini istimewa buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka dari itu kita benar-benar memfungsikan atau memanfaatkan fungsi daripada 30 hari yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Tapi naudzubillah, sebaliknya, kalau misalnya kita tidak berpuasa 1 hari sekalipun di bulan suci Ramadan tanpa ada uzur, lihat daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan juga ada ta'liq daripada Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya man aftara sauman min Ramadan, barang siapa yang tidak berpuasa alias sengaja dia meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, muslim, mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak berpuasa di tengah hari bulan suci Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada keringanan atau uzur, tanpa ada alasan yang itu alasan tersebut berkaitan dengan kesehatannya, wala maradin, ataupun dengan alasan sakit sekalipun, maka puasa tersebut tidak bisa digantikan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di luar bulan suci Ramadan, walaupun selama sepanjang tahun dia berpuasa untuk mengqadha atau mengganti daripada puasanya tersebut. Saking beratnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Tetapi di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tentunya 1 hari tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, diqadhanya di luar bulan suci Ramadan tetap 1 hari. Cuma khusus dosanya bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, sehat walafiat, Masya Allah sudah diberitakan bahwasanya ini bulan suci Ramadan, bulan yang wajib bagi kaum muslimin muslimat untuk berpuasa di siang hari, bulan memupuk daripada amal ibadah, tetapi tidak mau melaksanakan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad, kalau umat terdahulu sepanjang tahun dia berpuasa, tapi kita hanya 1 bulan saja dalam 1 tahun, tapi tidak mau berpuasa. Walaupun kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berpuasa mengqadha setelah daripada bulan puasa tersebut sepanjang tahun sekalipun, mengqadha dari 1 hari puasanya yang dia tinggalkan di bulan suci Ramadan, tidak dapat menggantinya. Naudzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik ya Ustaz ya. Itu dia. Serem banget ya Ustaz ya kalau kita sengaja nggak berpuasa gitu. Betul. Dosanya berlipat-lipat. Lalu Ustaz, keutamaan puasa untuk umat muslim itu apa sih Ustaz sebenarnya? Baik. Melihat daripada kita berpuasa, menahan daripada lapar, menahan daripada rasa minum, ingin minum dan lain sebagainya, menahan daripada hawa nafsu, dari mulai datangnya waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib selama 1 bulan penuh, tentunya efeknya adalah manfaatnya buat kita sendiri. Pertama dari kesehatan, sumu tahsihu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ditemukan ilmu kedokteran tentang manfaat dari puasa, tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah memberikan kabar kepada kita, kamu berpuasa pasti sehat. Gitu. Bukan yang namanya kamu berpuasa pasti akan mati atau sakit dan lain sebagainya, tapi malah justru sebaliknya, kamu berpuasa pasti sehat. Subhanallah. Baru sekarang datangnya ilmu kedokteran meneliti bahwasanya ketika orang berpuasa ada salah satu bagian daripada organ tubuh ini dia istirahat.
Karena sepanjang daripada dia setiap hari makan dan minum sepanjang tahunnya, ini harus ada perlu 1 bulan dia untuk diistirahatkan. Karena fungsinya apa? Kalau dia sudah yang namanya istirahat selama 1 bulan, total hanya dalam waktu 12 jam kurang lebih, fa insya Allah akan mendapatkan kesehatannya 11 bulan yang akan datang. Subhanallah. Itu 14 abad yang lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberitakan kabar kepada kita. Terus kemudian yang kedua, terhadap musuh kita yaitu syaitanir rajim. Syaitan yang terkutuk selalu menggoda manusia untuk berbuat kemungkaran, untuk melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajri majrad dam. Setan itu akan masuk ke tubuh manusia dan masuk berjalan di antara peredaran darah yang ada di setiap tubuh manusia. Ente tahu peredaran darah di setiap manusia ini banyak. Nah, itu setan masuk di dalam sela-sela peredaran darah tersebut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau pengen aman daripada godaan setan, kalau pengen mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sempitkan jalan peredaran darah tersebut bil ju', kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempitkan jalannya mereka yaitu syaitan untuk menggoda manusia dengan rasa lapar, yaitu dengan cara berpuasa. Subhanallah. Subhanallah, banget ya Bang. Bagus Iya. banget keutamaan berpuasa ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan lagi nih Ustadz ya. Baik. Pembahasan kita mengenai kewajiban berpuasa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, jangan ganti channel Anda, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu masih live dari Tangerang City Mall. Kami masih menyiarkan secara langsung di Rame-Rame Food dan Fun. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin berbuka puasa bersama kami dan menyaksikan tausiah bersama Ustadz Abdul Karim dapat langsung hadir ke Tangerang City Mall di Rame-Rame Food and Fun. Dan masih dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai kewajiban berpuasa. Kita akan langsung melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda tadi pemirsa. Baik Ustadz, mengenai tadi nih Ustadz ya, kewajiban berpuasa. Sebelum kita melanjutkan mungkin pemirsa di sini Ustadz ada yang ingin bertanya Ustadz, baik. penasaran. Halo pemirsa kalian, pengunjung Tangerang City Mall. Gimana, masih kuat puasanya? Masih insya Allah. Baik, ada yang mau bertanya mungkin? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Pak Ustadz. Saya ingin bertanya tentang kewajiban seorang muslim untuk berpuasa. Syarat apakah ataupun rukun apakah yang mewajibkan seseorang muslim itu berpuasa? Syarat dan rukunnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andri. Silakan Ustadz. Nah, Dijawab. daripada syarat sihah ataupun rukunnya ini dibedakan di dalam kitab Som atau tentang berpuasa itu sendiri. Yang pertama dari syarat sahnya berpuasa dan syarat wajibnya bagi orang yang berpuasa, yang pertama adalah al-Islam, muslim. Jadi kalau misalnya ada non-muslim, dia sama seperti kita, walaupun dengan argumen menghormati kaum muslim, menahan dari mulai datangnya waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib, sama seperti orang yang berpuasa, tentunya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kemudian yang kedua setelah Islam adalah orang yang balik dan berakal. Orang yang balik ketika masuk usia balik, anak kecil ketika masuk usia balik dan dia berakal, waras, sadar, bukan yang gila, maka wajib untuk berpuasa. Dan dia kalau berpuasa sah. Dan yang ketiga adalah orang yang qudrah ala shaum. Qudrah ala atau at-taghah, yaitu mampu untuk bisa menahan dari mulai beduk subuh sampai datangnya beduk maghrib.
Artinya apa? Ini kembali daripada orang yang sakit misalnya. Ketika dia ada udzur syar'i alias dia tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, maka diperbolehkan untuk agama untuk batal puasanya sampai datang waktu kesembuhan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Itu dia. Terus kemudian ada lagi yang namanya dia tidak sanggup dalam syariat, konteks syariat. Maksudnya apa tidak sanggup dalam konteks syariat? Sebenarnya dia mampu, Iya. cuman di dalam syariat tidak boleh. Seperti orang yang haid dan orang yang nifas. Iya. Nah ini walaupun orang yang haid dia mampu untuk berpuasa, orang nifas dia mampu untuk berpuasa, tetapi tetap di dalam syariat tidak boleh untuk berpuasa karena terikat daripada keabsahan daripada beribadah kepada Allah, harus bersih daripada darah haid dan darah nifas. Terus kemudian dari rukunnya, ketika orang menjalankan ibadah puasa harus menjalankan daripada rukun-rukunnya saum. Yang pertama adalah an-niyah. Niat setiap malam daripada malam-malam bulan suci Ramadan. Satu malam fungsinya hanya untuk satu hari, esok harinya berpuasa. Naam, di dalam mazhab Imam Malik diperbolehkan dalam malam pertama di bulan suci Ramadan niat satu Ramadan alias satu bulan penuh, khusus di malam pertama saja itu boleh. Tetapi di dalam mu'tamad mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, harus setiap malamnya kita niat mulai dari beduk maghrib sampai datangnya sebelum waktu beduk subuh. Jadi kalau masih setelah dia sahur atau datangnya waktu imsak, dia kelupaan niat, dia baru niat di saat tersebut, masih boleh untuk niat puasa. Tetapi disunnahkan di awal daripada bulan suci Ramadan yang kemarin kita lewati untuk mengikuti dari atau mentaklid daripada mazhab Imam Malik, niat satu bulan penuh, yang niatnya adalah kita kalau misalnya ada satu hari di tengah-tengah malam daripada bulan suci Ramadan kita kelupaan niat, ini fungsinya untuk menambal pada hari tersebut alias tetap sah puasa kita selagi dari bangunnya tidurnya kita tersebut belum masuk sesuatu daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Terus kemudian tentunya menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya orang yang berpuasa yang diharamkan bagi orang untuk berpuasa, maka wajib mencegahnya. Nah, jadi boleh kalau dia makan yang tidak membatalkan puasa asalkan benar-benaran lupa. Iya. Bukan pura-pura lupa. Itu jadi rezeki ya, Ustaz ya. Jadi ada orang udah minum es teh manis gitu kan, oh iya lupa puasa. Padahal dia hatinya sebenarnya dia kagak lupa. Nah ini yang kayak gini batal tetap. Oh, batal. Jadi seperti itu. Nah inilah rukun dan juga syarat sahnya orang yang berpuasa. Fa insyaallah kalau sudah melewati daripada rukun tersebut, dia sah puasanya dalam konteks ilmu fikih. Iya. Tetapi kita masih ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan tentunya itu lebih sulit. Dan fa insyaallah mudah-mudahan kita bisa menahan diri daripada apa-apa yang Allah haramkan juga daripada sifat-sifat yang buruk ketika lagi berpuasa. Baik, oke, semoga terjawab ya Bapak Andri pertanyaannya. Baik, mungkin ada lagi dari pemirsa yang ada di Tangerang City yang ingin bertanya? Baik. Silakan. Ya, baik Pak Ustadz, mungkin kita akan melanjutkan terlebih dahulu ya pembahasannya. Kita akan tunda pertanyaannya nanti di segmen berikutnya. Baik Ustadz, mengenai kewajiban berpuasa lagi nih Ustadz. Kan ada salah satu riwayat yang mengatakan kalau kita itu boleh berbuka puasa ketika kita dalam keadaan sakit dan bepergian. Lalu keadaan sakit dan bepergian seperti apa yang membolehkan kita berbuka gitu Ustadz? Silakan. Sakit yang diperbolehkan dan itu merupakan kategori uzur meninggalkan puasa adalah sakit yang pertama yang benar-benar divonis oleh dokter ini, dokter yang ahli di dalam bidangnya, bahwasanya ini tidak mampu untuk berpuasa. Dan kalau dia berpuasa akan mengakibatkan daripada keselamatan nyawanya. Itu yang pertama. Atau putusnya salah satu atau tidak fungsinya salah satu anggota tubuhnya. Atau kalau dia berpuasa maka akan tambah lama kesembuhannya atau tambah lama juga daripada rasa sakitnya. Ini yang diperbolehkan bagi orang tersebut untuk bertayamum dan juga diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Iya. Jadi kalau cuman bisul, jerawat, nggak boleh meninggalin puasa. Itu mah bukan penyakit Ustadz ya. Iya. Ini kadang-kadang cuman kenapa ente sakit? Sakitnya apa? Ini tadi kesenggol pintu misalnya. Wah itu cuman begitu doang nggak boleh meninggalin puasa. Terus kemudian safar yang kayak gimana nih yang boleh meninggalkan puasa? Pertama safarnya
safar yang diperbolehkan untuk menjalankan sholat jamak takdim atau qashar. Jamak takdim atau jamak takhir dan juga sholat qashar. Artinya yang diperbolehkan di dalam syariat. Yang kalau jarak tempuhnya dari kota asalnya menuju daripada kota tujuannya itu melebihi daripada 84 km. Jadi kalau misalnya dari Tangerang ini ke Bandung, jaraknya pasti lebih daripada 85 km, ini boleh untuk dia meninggalkan puasa di hari tersebut. Cuman syaratnya yang pertama, selain jarak tersebut, yang kedua, ketika dia mulai berjalan ke tempat tujuannya tersebut, ini sebelum daripada datangnya waktu subuh. Iya. Jadi kalau misalnya jalannya di tengah hari puasa, kemudian dia baru mau jalan ke Bandung, meninggalkan puasa di tengah perjalanannya tersebut, ini tidak boleh. Karena berjalannya ini sudah melewati daripada waktu subuh. Dan yang paling utama setelah itu syaratnya adalah niatnya menuju daripada kota tujuan tersebut yang diperbolehkan di dalam syariat. Bukan sesuatu yang melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya datang ke Bandung ini untuk mencuri atau naudzubillah min dzalik melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau perjalanannya sebenarnya niatnya baik, silaturahim, atau ntar nanti di akhir daripada bulan suci Ramadan ini ada yang namanya musim mudik. Itu kan niatnya pasti adalah untuk silaturahim, terus kemudian sedekah dan lain sebagainya. Niatnya diperbolehkan di dalam syariat. Cuman pada saat di tengah perjalanannya terdapat daripada sesuatu maksiat, mengundang daripada maksiat, maka juga tidak boleh meninggalkan puasa di tengah perjalanan tersebut. Contoh misalnya dia jalan mudiknya naik motor bersama pasangan lawan jenis yang bukan mahramnya, yang belum ada ikatan akdun nikah atau akad nikahnya. Ini tentunya tidak diperbolehkan di dalam syariat. Di dalam Islam mengajarkan pacaran hanya setelah daripada akdun nikah. Nah ini ketika di tengah perjalanannya tersebut, walaupun niatnya adalah silaturahim, niatnya adalah untuk mengunjungi orang tuanya yang ada di kampungnya, tetap tidak boleh meninggalkan puasa di tengah perjalanan. Bahkan bukan hanya puasa, sholat untuk menjamak daripada zuhur dan asar di waktu zuhur dengan jamak takdim dan mengqashar sholatnya dari 4 menjadi 2 rakaat, itu pun juga tidak boleh bagi orang yang ketika di tengah perjalanannya terdapat maksiat. Begitu, Itu dia Ustaz, seperti ya. itu. Jadi begitu. Nah Ustaz, ada lagi nih pertanyaan Ustaz ya. Baik. Biasanya kalau perempuan itu kan suka mengalami haid atau nifas, nah itu nggak boleh berpuasa. Tapi kalau misalnya kita tuh haid terus flek, terus kayak mungkin itu penyakit ya Ustaz ya, terus menerus keluar darah ya, itu boleh nggak Ustaz kita tuh berpuasa kalau misalnya kayak gitu? Baik, waktu haid ini ada waktu paling sedikitnya, yauman wa lailatun, yaitu sehari semalam atau kurang lebih 24 jam. Paling banyaknya waktu haid adalah 15 hari. Umumnya 6 sampai 7 hari. Iya. Kalau misalnya ada seorang wanita dia mengalami masa haid, terus kemudian umumnya biasanya 6 hari, ini tiba-tiba setelah hari ke-6 ini masih ada flek yang tadi seperti itu. Maka tetap dihukumi seperti orang yang haid. Alias dia wajib meninggalkan puasanya. Karena flek selagi masih ada bercak, walaupun itu bukan darah seperti darah yang deras, seperti darah orang yang keluar daripada darah haid umumnya, itu tetap dihukumi seperti darah haid. Alias dia tidak wajib berpuasa di hari ke-7 tersebut. Ditunggu sampai kapan? Sampai hari ke-15. Dari awal dia haid sampai hari ke-15 ini masih dinamakan darah haid. Tapi kalau sudah melewati daripada hari ke-15 tersebut masih keluar fleknya, ini yang dinamakan damul istihadhah atau darah istihadhah. Apa itu darah istihadhah? Darah penyakit yang keluar daripada selain masa haid dan masa nifas. Artinya apa? Orang yang istihadhah tetap wajib sholat, orang yang keluar darah istihadhah tetap wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa, iya baik. Itu dia seperti Baik itu. Ustaz, kita akan melanjutkan kembali Baik. pembahasan kita lagi nih Ustaz ya, perbincangannya semakin seru. Jadi pemirsa, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Ya pemirsa, kami masih live dari Tangerang City Mall di Rame-Rame Food and Fun. Jadi bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami untuk berbuka puasa dan juga sambil menyaksikan tausiah dari Ustadz Abdul Karim, dapat langsung hadir ke sini di Rame-Rame Food and Fun. Dan pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tema pembahasan kami pada kali ini ialah mengenai kewajiban berpuasa. Nah, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita yang sempat tertunda tadi. Nah, baik Ustadz, masih mengenai kewajiban berpuasa ya Ustadz ya. Kewajiban puasa tadi Ustadz ngomong kalau misalnya orang yang haid dan nifas tapi karena penyakit itu masih boleh ya Ustadz ya berpuasa. Lalu kalau misalnya nih Ustadz, kita itu berpuasa dalam keadaan junub Ustadz. Junubnya itu tapi habis fajar itu gimana Ustadz? Baik, kalau misalnya dari malam, misalnya hubungan suami istri setelah dia niat padahal. Terus kemudian dia lupa mandi dan lupa sahur juga, bangun-bangun sudah jam 5 alias sudah lewat daripada waktu subuh tersebut. Jadi dia masuk daripada awal subuh tersebut dalam keadaan junub. Apakah puasanya batal atau tidak? Puasanya tidak batal. Dan niat puasa yang dia sudah niat sebelum dia berhubungan itu tidak dibatalkan dengan berhubungan suami istri di malam hari tersebut. Dan tidak diwajibkan ketika melewati awalnya waktu subuh itu dalam keadaan bersih daripada 2 hadas. Oh, ya. Jadi tidak diwajibkan. Cuman memang kalau sengaja hukumnya makruh, itu saja. Baik, begitu Ustadz ya. Nah Ustadz, mungkin di sini pemirsa di sini nih Ustadz masih penasaran juga Ustadz, pengen bertanya juga. Ya silakan bagi pengunjung yang ingin bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Saya mau bertanya, untuk ibu hamil itu diwajibkan tidak untuk berpuasa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa. Ya Ustadz, Baik. mungkin silakan dijawab. Pertama, daripada ibu hamil itu tetap diwajibkan untuk berpuasa bagi dia. Baik hamilnya dari mulai 1 bulan sampai 9 bulan sekalipun, kalau dia mampu untuk berpuasa, wajib berpuasa. Cuman dia ada keringanan bagi ibu hamil ketika dia melewati daripada bulan suci Ramadan tersebut. Dia takut akan kesehatan diri dan janin yang ada di dalam kandungannya, maka dia boleh untuk meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Cuma ketika di luar bulan suci Ramadan wajib mengganti puasanya, mengqadha puasanya dan juga membayar fidyah 1 harinya 1 mud atau 1 harinya 1 liter beras disedekahkan kepada orang fakir miskin. Itu dia seperti itu. Tapi kalau misalnya insya Allah saya sanggup dan kata Rasul kan tadi namanya sumu tasihhu, berpuasalah kalian insya Allah akan datang kesehatan. Insya Allah kalau yakin insya Allah nggak bakalan kenapa-napa itu dia dan janinnya. Cuman biasanya kalau ibu hamil itu agak takut biasanya, apalagi yang udah dikit-dikit lagi pengen datang waktu kelahirannya, itu pasti dia takut akan kesehatan dirinya dan janinnya. Maka untuk menggantinya selain mengganti puasanya, kalau dia tinggalkan misalnya 1 bulan penuh, maka 1 bulan penuh setelah bulan suci Ramadan wajib dia mengqadha puasanya. Dan juga jangan lupa 1 harinya juga wajib untuk membayar fidyah, disedekahkan kepada orang fakir miskin 1 harinya 1 liter atau 1 mud. Jadi kurang lebih 30 liter disedekahkan kepada fakir miskin. Baik, itu saja ya Pak Ustadz ya. Semoga terjawab ya pertanyaan Mbak Anissa ya. Terima kasih. Nah Ustadz, di sini juga sudah masuk beberapa SMS nih Ustadz nih ya dari pemirsa. Yang pertama Ustadz dari Satria, dari hamba Allah di Pajajaran. Dia mau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kadang saya suka berbagi rizki dari hasil kerja saya kepada anak yatim piatu. Tapi saya suka memberi ke anak yatim piatunya itu. Terus gimana tuh Pak Ustadz? Saya salah nggak? Mohon jawabannya. Jadi dia pengen? Iya pengen, suka berbagi rizki dari hasil kerja saya. Tapi suka memberi kepada anak yatim piatunya. Itu gimana? Ya tentunya sedekah yang paling afdal adalah kepada anak yatim tentunya itu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kedekatan beliau dengan orang yang mendidik dan juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu itu bagaikan 2 jari ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana dan juga kepada orang yang memberikan santunan kepada anak yatim piatu bagaikan 2 jari ini di yaumul qiyamah. Alias tempatnya di mana? Dan Rasulullah tidak
tidak lain melainkan tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya dengan anak yatim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga mendekati orang yang memberikan santunan kepada anak yatim. Iya baik, ini Ustadz ada pertanyaan kedua lagi nih Ustadz Baik. nih. Dari Bapak Santo di Kapuk. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Batas waktu sholat tahajud itu jam berapa? Kalau sebelum sahur sekitar jam 3-an masih bisa atau tidak? Wassalamualaikum. Nah, tahajud adalah nama sholat yang dilakukan setelah tidur malam, itu namanya tahajud. Jadi ketika kita sholat sunnah setelah tidur malam, mulai dari ba'dal maghrib atau ba'dal isya, kita dapat tidur walaupun cuma 5 menit kita tidur, terus kemudian kita menjalankan sholat sunnah setelah tidur malam tersebut, itu sholat sunnah, misalnya sholat sunat ba'diyah isya, atau sholat sunat witir, atau sholat sunat tarawih sekalipun, itu namanya sholat sunat tarawih witir yang tahajud. Jadi tahajud bukan nama sholat seperti sholat duha atau sunat qobliyah subuh dan lain sebagainya, melainkan nama sholat, kualitas sholat yang dilakukan setelah tidur malam. Dan tahajud ini yang paling afdol di antara malam ini dibagi menjadi 3. Nah, sepertiga malam terakhir inilah yang waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat sunat tahajud. Jadi kalau misalnya ada orang begadang, nah ini pada malam hari ini biasanya sekarang di bulan puasa ini ada bola nih. Iya. Dia begadang tuh nonton bola, lanjut lagi ke pertandingan berikutnya. Sampai akhir daripada pertandingan bola tersebut ini jam 3, pas lagi sahur. Dan ini juga waktu sepertiga malam terakhir. Dia mengerjakan sholat sunnah di waktu tersebut, ini tetap dia mendapatkan sholat sunnahnya saja, tetapi bukan namanya sholat sunnah yang tahajud. Karena apa? Tidak diawali mengerjakan sholat sunnah tersebut dengan tidur malam di waktu tersebut. Jadi tetap yang paling afdal yang namanya sholat tahajud adalah setelah tidur malam. Karena tentunya cobaannya lebih besar. Ketika kita bangun dari tidur untuk sholat, itu dahsyatnya bukan main cobaan. Iya. Pemirsa, masih mengenai pembahasan yang sama, yaitu kewajiban berpuasa. Nah, bagi Anda yang baru saja dapat juga menyaksikan pembahasan kami, juga perbincangan kami pada segmen kali ini. Dan pada kali ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, di mana Ustadz Abdul Karim akan menyimpulkan dan juga ditutup dengan doa. Silakan Ustadz. Baik. Pemirsa INTV yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat seekor ulat yang menjijikan, kemudian mengalami proses masuk ke dalam kepompong, kemudian meninggalkan makan minum selama 36 hari, kemudian keluar dari kepompong tersebut menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Dari kupu-kupu tersebut, kita yang melihatnya sangat menyukainya, bahkan ketika kita kemasukan daripada rumah kita tersebut daripada seekor kupu-kupu, kita menyangka bahwasanya sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Begitu juga soal mengalami atau yang mengikuti daripada fase-fase bulan suci Ramadan. Selama 30 hari, bukan 36 hari. Dia tahan makannya, dia tahan minumnya, dia tahan hawa nafsunya. Keluar daripada bulan suci Ramadan tersebut seperti seekor kupu-kupu yang indah untuk dilihat. Seekor kupu-kupu ini tidak hinggap melainkan di tempat bunga untuk mengambil daripada saripatinya. Seekor kupu-kupu tidak masuk ke tempat kotoran atau makan daripada tempat kotoran. Seekor kupu-kupu tidak akan mematahkan daripada ranting tanaman. Begitu juga orang yang sukses melaksanakan daripada ibadah bulan suci Ramadan, dia tidak akan makan melainkan daripada sesuatu yang halal. Dia tidak akan makan daripada makan yang suatu yang syubhat yang bercampur antara halal dan haram. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga daripada nilai puasa yang pernah dia perjuangkan selama 1 bulan penuh. Begitu juga orang yang setelah sukses melaksanakan daripada ibadah di bulan suci Ramadan, berpuasa malamnya, tahajud, tarawih dan lain sebagainya, tadarus ayat suci Al-Quran, dia tidak bergaul di tempat yang kotor, pasti bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang selalu memberikan manfaat kepadanya, yang selalu memberikan inspirasi dan memberikan motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia tidak akan mematahkan daripada
perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Karena fungsi daripada bulan suci Ramadan, dia bisa mengendalikan daripada sifat akhlaknya yang mulia. Fa insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini, dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, wa natubu ilaih min kulli dhanbin azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'inna ala siyami wal qiyam wa wafiqna li ikthari ta'ah wa ikthari salati wassalam ala sayyidil anam. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa khasatih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya sambil menemani kita semua berbuka. Semoga tausiah Ustadz pada hari ini dapat selalu membuat kita bertakwa dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, saya akan mengumumkan dan memberikan selamat kepada Mbak Anissa, salah satu pengunjung Tangerang City Mall yang telah menyaksikan curahan kolbu dari awal sampai dengan akhir. Jadi pemirsa tetap saksikan curahan kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Dan saya Dewi Khairunisa beserta Ustadz Abdul Karim beserta para kru dan para pemirsa di sini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.